menjelang sore, di ruang tamu rumah Yuna yang sederhana tapi bersih, dua perempuan duduk saling berhadapan. Tuh lihat, baru tadi pagi gue share link. Udah 5 orang yang hubungin. Banyak yang nanya sistemnya. Alhamdulillah, emang arisan kita tuh cepet naiknya. Gampang soalnya, modal kecil dapatnya gede. Orang mana yang gak tergiur? Tapi masih ada yang ragu, apalagi yang udah sering trauma ikut arisan bodong. Ya tinggal lo bilang aja, ini bukan sembarangan. Yang megang siapa? Gue. Udah berapa orang yang narik lancar? Benar juga sih, gue belengin aja yang udah narik bulan lalu tuh. Udah pada belanja-belanja. Iya, justru itu yang bikin makin rame. Bukti hidup. Yang penting kan, sekarang nariknya gak pakai tunggu lama. Tapi Yun, gue ada satu temen, namanya Tari. Dia rada kaku orangnya, banyak nanya, tapi belum yakin. Tari, siapa tuh? Lo kenal dari mana? Teman kerja, anaknya lurus banget, tapi kelihatannya ngiler juga. Apalagi pas gue bilang putarannya sampai jutaan. Lah ya udah, masukin aja. Kalau dia masih nanya-nanya, kasih lihat aja spreadsheet mutasi yang kemarin itu. Gue udah bikin detail kok. Gue udah kirim juga kok. Cuma dia tuh, tahu nggak? Kayak masih nunggu sesuatu buat percaya. Kalau kata dia, hati-hati sama uang gitu. Iya sih. Tapi kadang orang terlalu penakut sampai kelewatan peluang. Padahal udah banyak yang buktiin. Gue juga heran. Udah jelas ini arisan kekinian. Tinggal duduk doang, duit muter sendiri, gak ribet. Ya mungkin dia belum ngerasain usahanya cari duit, jadi belum ngejer. Ntar juga kalau lihat yang lain narik, baru deh nyesel. Tapi lo gak takut kalau makin rame tuh makin susah diatur? Gila loh, justru makin rame tuh makin untung. Fee-nya makin gede, putaran juga makin cepet. Gue udah siapin format baru juga biar gampang. Lo pinter banget sih ngatur-ngatur gini. Pakai Excel lah, reminder lah. Gue sampai bingung sendiri. Gue kan bukan orang kaleng-kaleng. Duit orang tuh tanggung jawab. Tapi ya sekaligus peluang juga. Asli sih, gue senang banget bisa barengan sama lo. Sistem lo rapi, ngomong lo meyakinkan. Kalau gue sendiri yang pegang, udah bubar dari kemarin. Justru lo tuh yang penting. Lo yang nyebarin. Gue di belakang layar, lo di lapangan. Tim yang kompak kan. Tapi kalau yang kayak Tari itu kudu sabar sih. Jangan langsung di-push, nanti malah kabur. Ya gue ngerti. Tapi kalau dia gak ikut sekarang, bisa-bisa giliran dia mau kuotanya udah penuh. Gue coba bujuk lagi pelan-pelan. Dia bukan tipe gampang percaya. Tapi kayaknya kalau lihat transfer masuk, matanya langsung berbinar deh. Hehe, ya udah. Telat aja nanti. Esok malamnya, di teras rumah Melati, ia memegang ponsel sambil membalas chat-chat dari Tari. Sementara Yuna sibuk dengan urusannya. Baru juga tadi siang gue sebut, malamnya nanya juga. Dasar si Tari. Woi, kenapa sih mesin sendiri? Jangan-jangan lagi chatting sama gebetan. Apaan sih? Tari nanya-nanya soal arisan. Yang tadi lo ceritain itu? Iya, tapi kelihatannya dia masih pakai hati-hati banget. Pertanyaan tuh kayak nyari celah gitu. Lah emang dia auditor? Kalau semua orang kayak dia, arisan gue sepi dong. Jangan gitu, gue suka gaya mikirnya sih. Gak langsung main transfer doang. Ya iya sih, tapi orang model gitu juga kadang-kadang beneran bikin repot. Udah jelasin panjang lebar, sih aja tapi-tapi. Tapi dia sopan kok. Nih ya tuh, dia nanya, kalau bulan depan aku masuk, masih bisa dapat putaran yang akhir-akhir nggak? Ya tinggal lo bilang aja, tergantung slot. Gue sekarang udah hampir penuh buat bulan depan. Gue jauh gitu juga. Terus dia malah bilang, aku nunggu satu putaran dulu deh. Pengen lihat realnya kayak apa. Ya udah deh, biarin aja dia ngeliat dulu. Tapi kalau dia kelihatan kesempatan bagus, itu bukan salah kita. Iya, gue juga gak mau maksa. Tapi dalam hati, gue pengen banget dia masuk. Soalnya dia anaknya pinter. Kalau dia udah percaya, bisa bawa banyak orang. Iya bener, orang kayak gitu biasanya sekali udah yakin, bisa narik teman sekantornya juga. Kita yang untung. Gue belecet dia santai aja, biar dia gak ngerasa didesak. Soalnya kalau terlalu semangat, nanti dia malah ilfil. Ya udah, lo mainin peran lo pelan-pelan aja. Gaya lo tuh cocok banget buat narik korban. Member maksud gue. Ya ampun, lo omongnya jangan sembarangan lah. Gue merinding dengar kata korban. Bercanda, tapi lo ngerti maksud gue kan. Yang penting semua kelihatan mulus. Iya, gue ngerti. Gue jaga omongan kok, biar semua yang masuk ngerasa aman. Oke, kalau dia nanya lagi, tinggal arahin ke gue aja, biar gue bantu yakinin juga. Siap bos, gue juga penasaran sih, akhirnya Tari ini bakal jadi ikut apa enggak ya? Tungguin aja, gue yakin, cepat atau lambat, dia bakal tergiur juga. 2 hari kemudian, di warung kopi kecil pinggir jalan, Melati duduk sendirian.
Tari datang dengan jaket setengah basah. Lama nunggu, Mel. Enggak lah, aku juga baru duduk. Sorry ya, jalanan macet banget. Tadi sempat kehujanan juga. Santai aja, malah gue seneng lo mau ketemu langsung. Kan biasanya lo susah banget diajak nongkrong. Iya, gue emang bukan anak nongkrong sih. Tapi gue kepikiran soal arisan itu. Oh, akhirnya kepikiran juga ya? Hehe, mau nanya apa? Banyak sih, tapi yang paling gue pengen tahu tuh kenapa bisa muter cepet gitu. Karena sistemnya, ini bukan arisan model lama yang nunggu giliran sampai bulan-bulanan. Ini tuh semi investasi gitu loh. Tapi nggak ada badan hukum kan? Ya nggak ada, tapi semuanya pakai bukti, transfer jelas, list peserta lengkap. Lo bisa minta laporan mutasi juga tiap minggu. Ngerti sih maksud lo, tapi tetap aja. Kalau nggak ada perlindungan hukum, resiko tinggi banget. Iya Tar, semua ada risiko. Tapi lo lihat sendiri kan, sekarang yang mana aja banyak yang nipu. Bukan soal hukumnya doang, tapi soal kepercayaan. Bukan yang nggak percaya, cuma ngerasa belum serak aja kok. Gue ngerti kok, justru gue ngajak lo karena gue kenal lo. Gue gak sembarangan juga nawarin ke orang lain. Teman-teman yang lain udah beneran narik. Banyak, minggu lalu aja ada 3 yang dapat putaran dan langsung beli emas. Tapi mereka posting nggak? Ada, gue bisa tunjukin. Nih lihat. Melati membuka garele ponselnya, menunjukkan screenshot story dan chat-chat peserta arisan. Tari melihat sambil manggut-manggut, tapi ekspresi wajahnya masih ragu. Butuh waktu sih, boleh ya? Bukan karena aku seuzon, tapi cuma pengen tenang aja. Gak apa-apa, gue gak maksa kok. Gue malah seneng lo hati-hati, tapi inget ya, slot terbatas. Kalau udah penuh, ya udah. Iya, aku pertimbangin. Sip, yang penting lo jangan diem-diem daftar di arisan orang lain, terus malah keceblos, nyesel nanti. Iya juga sih. Suasana hening sebentar. Tar, lo tuh terlalu banyak mikir kadang-kadang, tapi gak apa-apa. Yang penting, jangan terlalu lama mikir sampai kehilangan kesempatan. Aku gak mau kehilangan, tapi aku juga gak mau ketipu, Mel. Gue paham kok. Siang terik di rumah Melati yang sempit tapi bersih. Melati duduk selonjoran di lantai, ponselnya di tangan, cemilan berserakan di karpet. Wina masuk. Halo Ratu Arisan. Jangan sok-sok manggil gue gitu. Gimana kabar calon mangsa kita? Lu masuk, tapi tinggal selangkah lagi. Kemarin dia udah nanya-nanya, kayaknya mulai lumer. Lumer atau ngeles? Gue ini kalau orang udah goyah tuh kerasa weh. Kalau udah yang teknis begitu, berarti udah ngerasa aman. Tinggal lo dorong dikit. Ya itu rencananya, tapi lo tau lah, gue gak bisa ngegas langsung. Tari tuh bukan tipe cewek yang gampang diiming-iming. Justru itu, makanya penting banget dapetin dia. Lo bayangin aja, begitu dia masuk, sama dia bisa jadi jaminan buat narik orang-orang kaya lain. Nah itu dia, makanya gue hati-hati. Jangan sampai blunder. Gue tuh ngebayanginnya udah seneng. Dia ilmu tergede, orang percaya, dan Tari jadi maskot. Sekali dia posting, kelar deh. Lo jangan berat terlalu tinggi juga Yun. Gue juga deg-degan sebenarnya, takut salah langkah. Lo tuh terlalu mikir, padahal udah tahu. Kita cuma butuh dia setor. Urusan belakangan mah bisa diatur. Gue ngerti, tapi tetap harus elegan mainnya. Gak bisa asal jeblosin. Mel, gue kasih tahu ya, Tari itu anak orang kaya. Sekali dia masuk, kita bisa panen. Lo ngerti kan maksud gue? Ngerti banget, makanya gue jagain dia bener-bener. Gue percaya lo, tapi jangan kelamaan. Momentum tuh penting. Oke, malam ini ntar gue ajak ngobrol lagi. Pelan-pelan gue kasih testimoni peserta lain, biar makin yakin. Dan kalau dia udah setor, kita rayain Mel, serius. Gue dibayangin tuh, nambah saldo tabungan tanpa capek-capek jualan. Tarik 1, dompet tebel seminggu. Aminin aja dulu. Amin, tapi jangan cuma di mulut, ayo kerjain. Sore itu di rumah Tari duduk di ruang tamu. Melati ada di sampingnya. Ya udah deh, aku ikut arisan itu. Tapi aku pengen tahu sekali lagi sistem bayarnya. Jangan sampai aku dirugiin. Tenang aja Tar, semua jelas kok. Lo setor dulu, nanti lo dapat giliran narik dana sesuai putaran yang ada. Dan kalau setor lebih gede, biasanya prioritas dan putaran yang lebih cepat. Oke deh, aku percaya sama kalian. Seneng banget akhirnya lo gabung. Untuk putaran pertama, kami butuh setor 15 juta. Ini buat ngejaga agar arisan tetap lancar dan aman. Gimana? Wah, segitu ya? Ya udah deh, aku nanti setor. Sip banget. Kalau lo setor cepet, lo bisa langsung masuk putaran minggu depan. Ingat, kesempatan ini gak datang 2 kali, apalagi buat orang kaya kayak lo. Tari hanya mengangguk. Dan inget ya, ini bukan cuma buat lo doang,
Tapi juga buat jaga kepercayaan semua anggota. Kalau ada yang telat setor, nanti muterannya juga bakal terganggu. Oke, aku siap transfer. Mantap. Nanti gue kirim rekening temen gue, Yuna. Jangan sampai telat ya. Iya. Waktu berlalu. Tari duduk di teras rumahnya dengan ekspresi gelisah. Ia baru saja membaca puluhan pesan di grup arisan berisi kecurigaan. Ia memutuskan untuk menelpon Melati. Melati sedang bersama Yuna menghitung uang sedikit kelabakan. Mel, aku boleh nanya jujur nggak? Ini arisan kenapa sih? Kok makin kesini makin kacau? Aduh Tar, gue juga pusing sumpah. Ini tuh karena beberapa orang mulai telat setor, jadi sistemnya goyang. Tapi kan, aku udah setor 3 kali. Totalnya udah hampir puluhan juta. Aku belum dapat giliran juga. Ada yang setor belakangan, malah udah cair. Iya. Tapi itu karena diambil sistem Fastpick. Lo kan pilih reguler, inget nggak? Tapi waktu awal, gak dijelasin soal perbedaan itu. Gue baru tahu belakangan. Gue ngerti banget kekecewaan lo, tapi sumpah Tar, ini cuma soal waktu aja kok. Giliran lo pasti datang. Aku gak tahu kenapa aku jadi kepikiran macam-macam, Mel. Ya ampun, jangan gitu dong. Lo pikir gue tega nipu temen sendiri? Kita udah temenan lama, Tar. Tari terdiam. Ia memutuskan sambungan telepon. Antara tak enak, tapi ia belum sepenuhnya yakin harus berbuat apa. Di sisi lain, Yuna dan Melati sibuk menghitung pemasukan. Tari ya yang nelpon. Iya, dia udah mulai gelisah nih kayaknya. Biarin aja dulu. Dikit lagi 70 juta. Tinggal tahan mereka biar gak ribut duluan. Tapi kalau dia nanya terus menerus, Jangan biarin Tari curiga. Kasih rasa yang meyakinkan lah. Lo pinter ngomong, pakai itu. udah gue tenangin. Tapi kalau makin lama, gue takut dia makin neken. Nanti juga kita putar otak. Yang penting sekarang tahan semua setoran masuk. Jangan sampai bocor. Gue coba Yun, tapi ini makin lama makin gak enak perasaannya. Udah, jangan banyak mikir. Duitnya udah di tangan. Nikmatin aja dulu. Melati menatap layar ponselnya dengan gelisah. Pagi yang mendung, Tari duduk di meja makan. Wajahnya tampak lelah dan kurang tidur. Di grup percakapan arisan, semakin banyak yang mengeluh. Bahkan beberapa sudah meninggalkan grup. Ia memutuskan kembali menelpon Melati lagi. Mel, aku minta tolong banget. Bisa nggak aku ngobrol langsung sama Yuna? Aku cuma pengen denger penjelasan dia langsung aja. Waduh Tar, Yuna lagi sibuk banget. Dia juga lagi beresin setoran beberapa anggota yang telat. Gue takut ganggu dia. Tapi aku makin gak tenang, Mel. Duitku udah banyak di situ. Aku gak bisa diem aja. Gue ngerti, beneran deh. Tapi lu juga harus ngerti. Yuna tuh yang handle semua. Gue cuma tuh narik member. Gue juga gak pegang duitnya. Tapi dari awal, kamu yang ngajak aku. Kamu yang bilang semua aman. Iya, gue emang yang ngajak. Tapi lu juga gabung dengan saudara sendiri, Tar. Gue gak maksa. Sekarang kamu ngomong gitu. Bukan maksud kayak gitu. Cuma gue juga bingung. Malamnya, Yuna duduk santai sambil menyeruput kopi mahal. Ia memandangi selembar struk belanja tas bermerek yang baru ia beli. Hah, makasih ya Tari. Gak nyangka lo bisa semudah itu kasih duit. Tak lama kemudian, Melati datang. Yun, gue udah mulai keteteran nih. Tari makin neken. Lo bisa gak atur ketemu atau telepon dia langsung? Gak usah, lo yang tahan dia. Jangan kasih dia akses langsung ke gue. Nanti malah ribet. Tapi dia mulai curiga berat. Gue udah kehabisan alasan. Suruh dia sabar. Lo bilang aja giliran dia bentar lagi. Gak usah panik. Ini ambil bagian lo, lumayan. Sebelum kita bawa kabur semua. Di rumah Tari, ia semakin gelisah dan curiga. Gak mungkin, ini gak bener. Jangan-jangan aku udah ditipu. Siang hari, di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Melati sudah duduk lebih dulu. Beberapa menit kemudian, Tari datang dengan langkah cepat, wajah yang serius. Aku gak mau basa-basi lagi, Mel. Aku pengen ketemu Yuna sekarang juga. Langsung. Tar, tolong duduk dulu. Kita ngomong baik-baik. Lu kelihatan emosi banget. Kamu pikir aku bisa tenang? Duitku puluhan juta, Mel. Puluhan juta. Dan sampai sekarang cuma omong kosong doang. Gue ngerti. Tapi lo harus tahu, Yuna tuh bukan tipe yang gampang ditemuin gitu aja. Dia sibuk. Banyak yang dia urus. Banyak yang dia urus. Atau banyak yang dia tipu. Tar, jangan nuduh gitu. Lo juga belum tahu semuanya. Ini arisan online, ada risikonya. Lo dari awal juga udah tahu itu. Aku udah cukup sabar, Mel. Tapi sekarang, aku cuma butuh satu hal, kejelasan. Dan cuma si Yuna itu yang bisa ke situ. Gue bakal sampein ke Yuna. Tapi gue gak bisa jamin dia mau ketemu langsung.
Kalau sampai besok gak ada kabar, aku bakal post semua ini di sosmed, dimanapun. Aku bakal kasih bukti transfer, bukti chat, semuanya. Please, jangan gegabah. Kalau lo nyebar, nanti bukan cuma Yuna yang kena, gue juga. Emang lo seharusnya kena kan? Hati terdiam, wajahnya mendadak pucat. Aku masih kasih kamu kesempatan buat benerin ini, tapi jangan main-main sama aku lagi. Aku bukan orang yang bisa komputer terus. Oke, gue bakal coba terus ketemu, tapi kasih gue waktu ya. Sampai besok, gak lebih. Tari bangkit dari kursinya dan pergi tanpa menoleh lagi. Malam menjelang, Melati tergesa-gesa memasukkan pakaian ke dalam ransel. Wajahnya tegang. Di sisi lain, Yuna sibuk menghitung uang tunai dan mengecek saldo di ponselnya. Melati sudah memberitahu perihal ancaman Tari. Total masuk semua 65 juta. Gak jelek sih buat kerja tipu 2 bulan. Gue gak tenang, Yun. Tari udah ultimatum. Kalau besok gak ada kabar, dia bakal bongkar semua. Justru itu, kita gak bisa nunggu besok. Malam ini juga kita cabut. Tapi kita mau lari kemana? Ke Jogja dulu. Gue punya kenalan di sana, bisa ngumpet sementara. Nanti kita pikirin langkah selanjutnya. Melati menatap Yuna ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Mereka keluar dengan 2 tas besar, menaiki mobil sewaan. Yun, lo yakin nih semua bakal aman? Gak ada pilihan lain. Hidup enak, gak ada tanda jalan lurus terus. Tiba-tiba, suara klakson terdengar. Lampu truk besar muncul dari tikungan. Jalanan licin. Mobil yang mereka tumpangi melintir. Yun, rem! Yuna memanting setir, tapi mobil kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan lalu terguling ke sisi turunan. Suara dentuman bergema. Uang berserakan di tanah basah. Beberapa menit kemudian, warga sekitar mulai berdatangan. Mereka langsung membantu mengevakuasi jasad Melati dan Yuna. Akhirnya, Yuna dan Melati pergi dengan tragis. Uang yang mereka cari dan jaga selama ini pun akhirnya tak berarti lagi.